Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel SPK Fitriana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret bilangan kompleks pada analisis kompleks. Langsung saja, yaitu barisan bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks itu merupakan bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu yang biasanya ditulis dalam bentuk Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau bisa juga dibuat pakai berawal Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau bisa juga dengan secara singkatnya yaitu Zn. Bilangan-bilangan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya itu disebut juga dengan suku-suku barisan. Suku ke Zn itu disebut dengan sebagai suku umum atau suku ke n barisan tersebut. Nah, contohnya tuh yaitu yang pertama 3i per 2 pangkat n sama dengan 3i per 2 pangkat n, misalnya 2 pangkat n 2 pangkat 1 berarti 2, jadi 3i per 2. Yang kedua, suku yang kedua yaitu 3i per 2 pangkat 2 berarti suku yang keduanya 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan begitu seterusnya, yaitu 3i per 8 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua yaitu i pangkat 2n per n sama dengan min 1 setengah sepertiga dan seterusnya. Nah, untuk teorema yang pertama yaitu dua barisan Zn atau Wn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaiannya sama, yaitu Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan bilangan kompleks itu terdiri atas dua barisan, yaitu yang pertama barisan konvergen. Barisan konvergen itu suatu barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit n mendekati tak hingga dari Zn sama dengan Z. Nah, untuk teorema yang kedua yaitu perhatikan barisan Zn itu dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka limit n mendekati tak hingga Z dari Zn sama dengan A ditambah Bi jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga Z dari Xn sama dengan A dan limit n mendekati tak hingga dari Yn sama dengan B. Nah, contohnya itu yaitu tentukan barisan i pangkat n per n dengan beberapa suku pertamanya. Nah, di sini kita akan mencari suku pertamanya. Nah, penyelesaiannya itu yaitu i pangkat n per n sama dengan i min 1 per 2 min i per 2 1 per 4 i per 5 min 1 per 6 min i per 7 I per 8 dan seterusnya. Nah, di sini kan sudah terlihat kalau I kuadrat min I kuadrat sama dengan 1, berarti suku yang keempat yaitu 1 bernilai 1. Nah, terlihat dari barisan tersebut dia merupakan konvergen ke bilangan 0 atau dia akan mendekati ke 0. Jadi bisa ditulis dengan limit n mendekati tak hingga dari i pangkat n per n sama dengan 0. Nah, untuk teorema yang ketiga yaitu suatu barisan yang konver limitnya akan tunggal. Nah, yang kedua yaitu barisan divergen. Yang pertama itu konvergen, yang kedua itu divergen. Divergen ini memiliki dua ciri utama yang bisa disebut dengan barisan divergen tuh. Yaitu yang pertama, ciri yang pertama yaitu bila n itu bertambah besar maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar juga. Nilai mutlaknya tanpa batas. Nah, contohnya tuh nyatakan apakah barisan n dikurang 1 per n konvergen atau divergen. Beberapa suku pertamanya. Nah, beberapa suku pertama itu yaitu 0, 3 per 2,
8/3, 15/4, dan seterusnya. Nah, cara penyelesaiannya itu yaitu terlihat jika n itu makin besar, maka barisan tersebut akan memiliki suku Kn yang juga makin besar. Nah, di situ kan sudah terlihat dari soal tadi, sudah terlihat suku-suku pertamanya itu tadi sudah terlihat barisannya itu memiliki suku Kn yang makin besar. Berarti barisan itu merupakan barisan divergen. Nah, bila digunakan dengan rumus teorema 2 yang sudah saya jelaskan tadi, akan bisa ditulis dengan perolehan hasil limitnya, yaitu limit dari n mendekati tak hingga dari n dikurang 1/n sama dengan tak hingga dikurang 0 sama dengan 0 sama dengan tak hingga, maka bisa disebut dengan divergen. Nah, ciri yang kedua yaitu jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara 2 titik atau lebih, maka barisan tersebut akan tergolong barisan divergen. Nah, barisan tersebut meskipun suku-sukunya tidak makin besar menuju tak hingga, tetapi tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas atau bounded divergen. Yang tadi itu kan ciri yang pertama tadi itu yaitu dia mendekati 0 atau mendekati tak hingga. Nah, kalau yang ini dia itu tidak meski makin besar menuju tak hingga, tetapi dia tetap akan tergolong ke dalam bentuk divergen. Nah, contohnya tuh yaitu barisan I pangkat N memiliki suku-suku pertama, yaitu sukunya itu I min 1, min I 1, I min I 1, dan seterusnya. Nah, di situ sudah tampak suku-sukunya berosilasi di titik 1, min 1, I min 1, min I, dan 1. Berarti barisan itu merupakan barisan divergen. Sudah terlihat kan dari suku-sukunya tadi. Nah, ciri yang kedua yaitu deret bilangan kompleks. Yang pertama yaitu deret tak hingga. Yaitu deret tak hingga yaitu deret yang banyaknya suku tak terbatas disebut deret tak hingga. Nah, dengan notasinya yaitu Sn sama dengan sigma n sampai tak hingga, sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari Zn. Nah, teorema yang keempat itu menjelaskan dengan deret Sn sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn dikatakan konvergen Gs jika barisan Sn konvergen Gs, yaitu limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan S. Selainnya, deret itu dikatakan divergen. Nah, untuk contohnya yaitu yang pertama, barisan 5i per 2 pangkat sama dengan 5i dikali suku 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 1/2 pangkat n ditambah titik-titik seterusnya. Nah, dari barisan di atas, dari barisan ini dapat dibentuk dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5i per 2 pangkat n. Nah, dia kan 5i pangkat 2 per n, yaitu suku yang pertama ini tadi 5i per 2 pangkat 1 berarti 5. Ya, berarti 5i per 2. Yang kedua yaitu 5i per 2 pangkat 2 yaitu 5i per 2 pangkat 2 nih, dan seterusnya. Maka untuk notasi limitnya yaitu limit n mendekati tak hingga Sn konvergen ke 5i. Nah, contoh yang kedua yaitu deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n dikurang 1 dikali i sama dengan
sama dengan I dikurang I ditambah I dikurang I ditambah I dikurang I ditambah titik-titik seterusnya sampai Sn itu tidak mempunyai limit. Maka deret ini disebut dengan deret divergen. Nah, yang ketiga itu deret aritmatika. Nah, contoh dari deret aritmatika ini yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Seperti rumus deret aritmatika yang sudah kita pelajari biasanya. Maka akan menjadi sama dengan 1/N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau bedanya. Jika A itu tidak sama dengan 0, B itu tidak sama dengan 0, maka akan menjadi limit N mendekati hingga Sn sama dengan plus minus tak hingga. Nah, di sini deret ini akan disebut dengan deret konvergen atau deret divergen juga. Nah, contoh yang keempat yaitu deret geometri. Untuk deret geometri ini contohnya Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, di mana R itu tidak sama dengan 0 dan A itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk mutlak R kecil dari 1 akan menjadi limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan A per 1 dikurang R, maka disebut dengan deret konvergen. Nah, untuk yang kedua, untuk mutlak R besar dari 1, maka limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan plus minus tak hingga, maka disebut dengan deret konvergen juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu mutlak R sama dengan 1, limit M, di mana limit M mendekati tak hingga Sn sama dengan tak tentu, maka disebut dengan deret konvergen. Sifat-sifat deret pertama yaitu sifat-sifat deret tak hingga. Jika deret Sn sama dengan sigma 1 sampai tak hingga Zn, dari Zn konvergen, maka limit N mendekati tak hingga dari Zn sama dengan 0. Sebaliknya tidak akan berlaku. Maksudnya itu jika dibalikkan maka dia tidak akan berlaku. Yang kedua itu jika deret Sn sama dengan sigma 1 sampai tak hingga dari Zn, maka limit N mendekati tak hingga dari Zn tidak sama dengan 0, maka deret tersebut divergen atau akibat logis dari 1. Yang ketiga itu jika deret Sn sama dengan sigma 1 sampai tak hingga dari Zn, maka Zn besar dari sama dengan 0 dan mempunyai batas atas, maka deretnya akan konvergen. Nah, untuk menyelidiki konvergensian suatu deret dapat digunakan uji banding, yaitu dengan membanding deret tersebut yang telah diketahui kekonvergensiannya. Nah, macam-macamnya itu ada 3 macam deret perbandingan. Yang pertama deret geometri. Nah, deret geometri ini yaitu sigma 1 sampai tak hingga dari A kali R pangkat N dikurang 1, maka mutlak R kecil dari 1 disebut dengan konvergen, mutlak R besar dari sama dengan 1 disebut dengan divergen. Nah, yang kedua yaitu deret hiperharmonis, yaitu dengan notasi sigma 1 sampai tak hingga dari 1 per N pangkat K, maka K besar dari 1 disebut dengan konvergen, K kecil dari sama dengan 1 disebut dengan divergen. Nah, dibuktikan. Yang ketiga itu dengan dibuktikannya dengan kondensasi, yaitu 2 pangkat N dikali U 2 pangkat N. Nah, deret yang itu yaitu deret Bertrand, yaitu sigma 1 sampai tak hingga dari 1 per N dikali
ln n pangkat k. Jika k itu besar dari 1, maka dia disebut dengan konvergen. Jika k itu kecil dari 1, maka disebut dengan divergen. Nah, untuk prinsip atau cara penggunaan deret banding ini yaitu dengan cara yang pertama, dengan cara Fn sama dengan deret pembanding Fn sama dengan deret yang diselidiki jika Fn itu konvergen, sedangkan Un kecil dari Fn besar dari 0, maka Un itu konvergen. Jika Fn itu divergen, sedangkan Fn kecil dari Un besar dari 0, maka Un itu akan disebut dengan akan menjadi divergen. Jika dipenuhi n kecil besar dari 0. Maksudnya pertama Un itu besar dari 0 dan Fn itu besar dari 0. Yang kedua yaitu limit n mendekati tak hingga dari Un per Fn sama dengan L tidak sama dengan 0. Maka Un dan Fn itu keduanya konvergen atau keduanya divergen. Nah, yang kedua yaitu uji konvergensi deret tak hingga. Nah, untuk menyelidiki konvergensi suatu deret kecuali dengan membandingkan deret-deret lain yang sudah jelas konvergensinya, dapat juga dilakukan dengan pengujian tes terhadap dirinya sendiri yang disebut kriteria konvergensi atau tes konvergensi. Nah, ada banyak tes konvergensi, yaitu yang pertama uji rasio atau uji pembanding. Uji rasio ini akan berlaku untuk deret dengan suku-suku positif, dengan suku-sukunya itu positif, yaitu membandingkan suku Kn ditambah 1 dengan suku Kn. Nah, teorema 5 yaitu menjelaskan deret Un dengan suku dan tidak negatif. Jika sigma n menuju tak hingga dari Un ditambah 1 per Un sama dengan L, maka jika L kecil dari 1, maka dia disebut dengan deret konvergen. Jika L besar dari 1, maka deret itu disebut dengan divergen. Dan jika L itu sama dengan 1, maka didekati dari atas, maka dia divergen. Dan jika didekati dari bawah, tidak ada keputusannya, maksudnya dia tidak divergen dan tidak juga konvergen. Nah, uji yang kedua yaitu uji akar dengan teorema yang berbunyi deret Un dengan suku-suku tidak negatif jika limit n menuju tak hingga dari sigma Un dari n sama dengan L, maka L kecil dari 1 disebut dengan deret konvergen. Jika L besar dari 1, maka disebut dengan deret divergen. Jika L sama dengan 1, maka disebut dengan uji gagal. Nah, yang ketiga yaitu uji Skolomilch, yaitu teoremanya yang berbunyi deret Un dengan suku-suku tidak negatif, yaitu jika limit n menuju tak hingga dari Un per Un ditambah 1 sama dengan L, maka jika L itu besar dari 1, maka deretnya konvergen. Jika L kecil dari 1, maka deretnya divergen. Nah, untuk catatannya itu jika uji Skolomilch ini hanya jika tes D'Alembert gagal, yaitu apabila limit n menuju tak hingga dari Un per Un ditambah 1 sama dengan 1 dan pendekatannya dari bawah. Yang keempat yaitu uji Rao dengan
bunyi teoremanya itu deret UN dengan suku-suku tidak negatif, yaitu jika limit N menuju tak hingga dari N dikali 1 dikurang UN ditambah 1 per UN sama dengan L, maka jika L itu kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Jika L-nya kecil dari 1, maka deretnya divergen. Dan jika L-nya sama dengan 0, yang didekati dari bawah dia akan menjadi deret divergen. Nah, yang kelima yaitu uji integral. Misalkan deret UN dengan UN besar dari sama dengan 0 setiap N, maka sigma 1 sampai tak hingga UN dan integral 1 sampai tak hingga fx dx kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen seperti dalam deret bilangan real. Maksudnya ini dan ini dia itu konvergen atau divergen. Maka seperti dalam deret bilangan real tadi, yaitu kekonvergenan dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn dapat diuji dengan beberapa uji kekonvergenan berikut. Yang keenam yaitu sigma n sama dengan 1 menuju sampai tak hingga dari Zn konvergen, maka limit n menuju tak hingga dari Zn sama dengan 0, limit n mendekati tak hingga dari Zn tidak sama dengan 0, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn divergen. Yaitu yang kedua itu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak Zn konvergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen mutlak. Yang ketiga yaitu jika sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak Zn divergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen bersyarat. Yang keempat yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn konvergen mutlak, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn konvergen. Yang ketujuh yaitu uji banding, yaitu dengan Zn kecil dari sama dengan Bn dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn konvergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn konvergen. Yang kedua itu An kecil dari sama dengan Zn dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari An divergen, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Zn divergen. Nah, yang kedelapan yaitu deret geometri, yaitu dengan bentuk umumnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Q pangkat n sama dengan 1 ditambah Q ditambah Q kuadrat dan seterusnya ditambah dan seterusnya. Jika mutlak Q kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Jika mutlak Q besar dari sama dengan 1, maka deretnya disebut dengan deret divergen. Yang kesembilan yaitu deret P atau yang kesembilan yang terakhir yaitu deret P. Dengan bentuk umum sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n pangkat P sama dengan 1 ditambah 1 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P dan ditambah titik-titik seterusnya. Nah, jika P itu kecil dari 1, maka deretnya konvergen. Nah, yang kedua, jika P itu besar dari sama dengan 1, maka deret itu divergen. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.